Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari sintesis dan karakterisasi material anorganik. Jadi judul jurnal yang saya review yaitu kajian membran komposit nilon arang melalui karakterisasi FTIR dan SEM. Pendahuluan yang pertama yang ingin kita ketahui yaitu membran. Membran merupakan penghalang selektif yang bersifat semipermeabel dan juga dapat bertindak sebagai filter yang sangat spesifik terhadap yang spesifik. Yang kedua yang kita ketahui yaitu nilon. Nilonnya itu senyawa polimer yang memiliki gugus amida pada setiap unit ulangnya. Yang berikut ampas tebu. Itu meningkatkan kerja membran, bahan baku pembuatan karbon aktif atau arang selulosa. Yang berikut metode yang digunakan pada jurnal itu, yang pertama itu sintesis arang. Langkah yang pertama yaitu ampas tebu dibakar hingga menjadi arang. Selanjutnya disaring menggunakan ukuran 125 ms. Arang dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat kurang lebih 1 jam. Langkah yang berikut aktivasi arang dengan NaOH 0,1 molalitas, dan yang berikut dikeringkan dengan suhu 105 derajat selama 2 jam. Metode yang berikut yaitu sintesis membran. Membran dibuat dengan menggunakan metode inversa, menimbang bobot nilon dan arang dengan variasi komposit 4,0 gram, 5,0 gram, 6,0 gram, dan seterusnya. Tahap terakhir, membran komposit nilon arang dibuat dengan mencampurkan benang nilon dan arang ampas tebu ke dalam larutan HCl 25% sebanyak 25 ml dan aseton 2 ml. Selanjutnya di-stirrer selama kurang lebih 1 jam sampai larutan homogen. Yang berikut karakterisasi membran yang telah dibuat. Dilakukan analisis menggunakan FTIR, itu untuk menentukan gugus fungsi kimia yang terkandung di dalam membran komposit nilon arang. Yang berikut sedangkan pengujian SEM dilakukan untuk melihat gambaran mikroskopik dari morfologi permukaan membran. Langkah yang berikut kita lihat hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu karakterisasi menggunakan FTIR. Ini merupakan spektranya. Jadi spektra FTIR menunjukkan bahwa terdapat gugus amida CONH dan gugus hidrokarbon pada sampel yang diuji, yaitu gugus primari amida atau NH2 bending pada bilangan gelombang 1639 cm-1. Yang berikut gugus sekon amida atau NH state string C rangkap O state string NH bending berturut pada bilangan gelombang 3298 berturut-turut pada bilangan gelombang 3298 cm-1, 1639 cm-1 dan 1543 cm-1. Hasil yang berikut merupakan tabel karakterisasi dari FTIR. Dapat terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang begitu besar dari spektra FTIR yang terbentuk antara membran nilon dan membran nilon yang dibandingkan arang ampas tebu. Saat arang didadah ke membran nilon, ditambahkan ke membran nilon, terjadi tumpang tindih antara gugus fungsi penyusun benang nilon dengan arang
ampas tebu seperti gugus C, rangkap C, stretching yang berada pada bilangan gelombang 1639 cm/1, saling tumpang tindih dengan gugus NH2 bending yang merupakan gugus utama komponen pengusun nilon. Komponen pengusun nilon. Keberadaan gugus karboksil pada spektra FTR diantaranya gugus OH stretching terlihat pada bilangan gelombang 2939 cm/1, sedangkan gugus CO stretching berada pada bilangan gelombang 1171 cm/1. Yang berikut hasil dari karakterisasi menggunakan SEM. Ini menggunakan hasil dari karakterisasi menggunakan SEM. Hasilnya yaitu pengujian SEM dilakukan untuk mengetahui ukuran diameter pori dan mengamati struktur permukaan membran nilon dengan atau tanpa ditambahkan arang. Gambar 2 dan 3 merupakan analisa SEM terhadap nilon. Gambar 2 dan 3. Gambar 2 dan 3 ini merupakan analisa SEM terhadap nilon. Terhadap membran nilon dengan tanpa didedah arang. Itu menunjukkan bahwa perubahan morfologi permukaan membran yang terlihat dari lubang pori yang dihasilkan, adanya penambahan arang ke dalam membran nilon menyebabkan ukuran pori yang dihasilkan lebih besar bandingkan dengan membran nilon tanpa didedah arang. Susunan pori yang terbentuk dari rapih dan rapat, bahwa membran komposit nilon arang yang dihasilkan memiliki ukuran pori 4,75 mikrometer. Oleh karena itu, membran yang dihasilkan dapat dikategorikan membran mikrofiltrasi. Baik, mungkin itu adalah hasil diskusi dari saya. Sekian, dan atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih.